Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, kita membaca Al-Fatihah. Ini Sayyidina Maulana Imam Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qutbu dairatil wujud, fa huwa babun al-wahid ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ila jami' furu'ihi wa usulihi min ahlil bait at-tahirin was sahabatil ajilla wal awliya'i wal asfiya wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ahbabina wa ahbabikum wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal ahmad lahum minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, summa amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya merahmati, meridai dan melimpahkan madat sehingga kita bisa menikmati hidup, kita bisa menikmati puasa, kita bisa beraktivitas pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita merenung rahmatan lil alamin, itu predikat atau gelar yang tidak pernah kita dengar di universitas manapun, di perguruan manapun, dimanapun anda di dunia, tidak ada orang yang mendapat gelar rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu babin ila Allah masdud illa bab sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merenung betapa pentingnya makhluk yang paling istimewa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahului dengan dirinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Nabi dilahirkan, sebelum makhluk dilahirkan, Allah sudah berselawat kepada Nabi. Karena Al-Quran kalamullah kadim. Sebelum ada makhluk, Allah sudah berselawat dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu oleh-oleh yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ramadan, yang merupakan perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadiah bulan suci Ramadan. Pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas tentang berpuasa di era overstimulasi dalam pandangan atau perspektif tasawuf. Jadi overstimulasi, bahasa ini sering dipakai pada anak kecil yang rewel. Anak kecil kalau rewel karena banyak suara atau karena ketakutan, karena kelaparan dan sebagainya, anak ini rewel sehingga dia menangis. Overstimulasi kalau kita memakai untuk kalangan dewasa, itu artinya hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu dilihat dari bayi kalau menangis terus, antara kadang jengkel dan sebagainya. Jadi kita berada seperti kata Sayyidi Dr. Ramadan Al-Buti dan sebelumnya Said An-Nursi dan sebelumnya ulama mengatakan bahwasanya
sayati 'alan nas zaman ikhtalata fihi al-habil bin nabil. Nanti akan ada masa ikhtalata fihi al-habil bin nabil. Kebenaran bercampur baur dengan kebatilan. Sekarang kita berada di zaman tersebut yang kita kenal dengan zaman overstimulasi. Overstimulasi ini muncul karena pengaruh zaman, pengaruh teknologi, pengaruh pasar bebas. Jika Anda mendengarkan informasi, contoh apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui semua masalah yang ada di Indonesia dengan Nahdliyin, karena Nahdliyin ini adalah manhaj Azhar. Manhaj Azhar tidak ada yang memikul manhaj nubuwah kecuali Azhar. Itu yang bermazhab Al-Asy'ariyah dan semua sahabat Asy'ari. Juga Nahdliyin demikian. Nahdliyin ini kalau bahasakan far'un dari Azhar. Manhaj Nahdliyin juga manhaj Azhar. Manhaj Azhar adalah manhaj nubuwah. Anda tidak menemukan di dunia manapun yang memiliki manhaj seperti Azhar, yang menyeimbangkan antara hati dengan akal, antara turas dengan modernisasi, antara jami dengan jamiah, antara formal dengan non formal, laki-laki dengan perempuan, ada dunia ada akhirat. Itu hanya Anda temukan di Azhar. Oleh karena itu silakan masuk di Azhar, pelajari Azhar, dan jangan lupa bergabung di Nahdliyin yang merupakan cabang daripada Al-Azhar Asy-Syarif. Kembali ke overstimulasi. Itu secara waki, kalau kita membaca apa yang terjadi sekarang ini, Anda bingung, bahkan tidak mengenal Anda berteman dengan siapa, musuh Anda siapa, orang tidak mengenal. Kenapa zaman ini ikhtalata fil habil bin nabil? Sehingga oleh-oleh yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Ramadan, Allah seolah dirancang untuk mengatasi masalah yang terjadi sekarang ini. Kita melihat umpamanya surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi poin terakhir la'allakum tattaqun. Jadi la'alla di sini bukan berarti mudah-mudahan. La'alla untuk manusia itu mudah-mudahan, tapi untuk Allah ditakkid itu. Jadi tidak ada yang namanya la'alla tetap Allah mengatakan mudah-mudahan. Tidak ada itu bahasa manusia la'alla mudah-mudahan, tetapi Allah itu bil fi'li laisa bil quwwah. La'allakum tattaqun itu rahasia, itu asrar. Tattaqun dengan apa dalam dunia tasawuf? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarmu dengan cara berpuasa. Puasa dalam dunia tasawuf bukan cuma sekedar seperti yang kita ketahui dalam syariat, yaitu al-imsak, al-ta'am wa syarab wal farj, itu menahan diri dari makan, minum, kemeruan dan sebagainya. Itu dalam syariat. Tetapi dalam tasawuf itu mencakup semua makna lugawi. Yani al-imsak itu menahan yang tadi makna syariat, juga menahan semua anggota tubuh manusia. Kenapa muncul overstimulasi? Karena tidak menahan mata. Apa saja dilihat. Itu semua yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di pasar, yang ada di dunia, dia lihat semuanya tanpa batas. Padahal dia itu muslim. Selama Anda muslim, Anda muqayyad bil kitab was sunnah. Itu. Jadi bukan cuma makan minum, tetapi juga menahan pandangan, menahan lidah dari berkata-kata yang tidak baik, yang tidak bagus. Juga menahan pendengaran dari semua hal yang tidak baik. Oleh karena itu, jika Anda masuk ke dunia Facebook, ini dunia kita semua, dunia bersama, semestinya diniatkan sebagai ibadah. Jadi teknologi Anda tidak bisa hindari.
yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, yang namanya chatting, Allah yang menghendaki, bukan Anda yang menghendaki. Anda tidak mau, dia akan datang. Oleh karena itu terimalah hadiah rezeki ini, tetapi jangan Anda bergantung kepada rezeki tersebut. Tetaplah bergantung kepada Allah yang mendatangkan rezeki ini. Yang menjadi masalah overstimulasi ini, kenapa dia bingung? Kenapa dia cemas? Tidak bisa menyelesaikan masalahnya, putus asa dan sebagainya, karena dia bergantung kepada modernisasi. Itu. Dia bergantung kepada rezeki. Tidak. Facebook, mobil, rumah, teman, itu semuanya rezeki yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita bergantung kepada yang mendatangkan. Yang rezeki ini, apa yang Anda lakukan pada rezeki, tidak ada yang kecuali la in syakartum la azidannakum. Itu hanya perlu mensyukuri rezeki yang ada. Jadi puasa disyariatkan untuk menyelesaikan yang bermasalah atau yang kena dengan penyakit overstimulasi. Dengan cara apa? Bahwasanya puasa salah satu tujuannya adalah untuk mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati dengan saum. Salah satu sifat Allah itu puasa. Kenapa? Yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan dan tidak diberi makan. Allah tidak makan. Allah berpuasa karena Allah tidak makan. Puasa ini tidak ada yang mampu mensifatinya secara komplit. Itu hanya Allah saja. Kita diperintahkan atau Allah memerintahkan kita untuk mensifati sifat Allah itu puasa. Allazi yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan dan tidak makan. Untuk tarakki, untuk naik ke makam yang lebih tinggi. Manusia dari fajar sampai maghrib itu diwajibkan berpuasa untuk mensifati sifat-sifat Allah itu berpuasa, itu tidak makan. Untuk apa? Dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Berpuasalah kalian, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa. Dari fajar sampai maghrib kita mensifati sifat Allah itu berpuasa. Dalam dunia tasawuf dari semua sisi, dari semua tinjauan, makan, minum, tangan tidak mencuri, mata tidak memandang yang haram, telinga tidak mendengar yang haram, mulut tidak berkata-kata kotor, berdusta dan sebagainya. Bahkan dalam kalangan para wali, kibari aulia, hati harus berpuasa. Hati harus berpuasa, yaitu berpuasa dari semua hal-hal yang seperti ghibah, namimah dan sebagainya. Bahkan berpuasa dari memikirkan dunia. Jadi dalam kutul kulub dikatakan, barang siapa hatinya bergerak untuk memikirkan apa yang saya bukai sebentar malam, maka ditulis kesalahan, karena hatinya tidak berpuasa. Kenapa? Tawakal Allah. Itu di kalangan para kibaril aulia. Tapi kita ini wala sigar juga belum. Kita awamun nas, masih tidak ada masalah awamun nas. Kita dituntut untuk meniru kibaril aulia, meniru para nabi dan sebagainya. Setelah maghrib, Allah memerintahkan kita untuk makan. Kenapa? Karena kita tidak mampu ittisal, berpuasa dari pagi sampai malam, ittisal. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan antara puasa Allah dengan puasa makhluk. Kalau puasa Allah, yut'imu wa la yut'am. Ganiyun, tidak butuh makan, tidak butuh minum, dari puasanya komplit, tidak butuh sesuatu. Manusia mensifati sifat-sifat Allah puasa ini, tetapi sesuai dengan kemampuan, dari fajar sampai maghrib, karena tidak mampu melanjutkan sampai di situ saja. Dengan demikian, manusia memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berpuasa, dia akan at-tarakki, naik derajat.
Karena rahasia daripada puasa adalah qat'u syahwat. Jadi rahasia daripada puasa adalah untuk mendidik, untuk menundukkan hawa nafsu. Itu rahasia daripada puasa. Kemudian memutuskan sebab-sebab perbudakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia utama daripada puasa. Jadi selama 11 penuh kita makan, kita minum, syahwat ini menguat. Jadi fisik menguat. Oleh karena itu Anda tidak bisa menghindar dari syahwat, dari nafsu, karena bagian dari diri sendiri. Beda dengan syaitan. Syaitan orang luar. Data yuwaswisu fi sudurin nas. Tetapi nafsu itu dari dalam. Anda tidak bisa menghindari kalau Anda tidak melakukan tazkiyah dengan cara itu berpuasa. Jadi berpuasa adalah cara yang paling ampuh untuk tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu. Bagaimana caranya? Itu dengan Ramadan. Itu. Jadi mereka yang mengalami overstimulasi silakan berpuasa. Silakan berpuasa. Puasa ini membuat Anda tidak bergantung kepada syahwat. Kenapa? Dari pagi sampai sore syahwat ini melemah. Ketika syahwat melemah, rohaniyat itu akan menguat. Roh akan menguat. Ketika roh menguat, dia akan kembali ke alam malakut, kasful asrar dan sebagainya. Oleh karena itu takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, di antaranya puasa. Karena dengan puasa ini itu mampu menaklukkan syahwat, hawa nafsu. Karena hawa juga Tuhan. Dalam Al-Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka yang mengalami penyakit overstimulasi itu karena mengikuti hawa nafsu saja. Dengan adanya modernisasi, tunduk kepada modernisasi, tunduk kepada internet, tunduk kepada kekayaan dan sebagainya, sehingga tidak mampu membendung dunia yang transparan ini. Tetapi kalau kita dengan puasa itu bisa mengikis. Bagaimana puasa menanggulangi penyakit overstimulasi? Karena dalam ahlullah itu musuh ada 4. Jadi ada syaitan, kemudian ada nafsu, kemudian ada dunia, kemudian ada kufar. Tapi yang paling berat adalah nafsu. Makanya dalam ahlullah 3 ini tidak dianggap musuh. Syaitan tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh hanya nafsu saja. Karena syaitan tidak mampu masuk kalau tidak lewat nafsu. Selama Anda nafsul ammarah bisu, syaitan masuk. Tetapi kalau Anda berpindah di ammarah bisu ke lawama ke mulhamah, mulhamah mutmainnah radiyah, mardiyah kamilah, itu syaitan tidak ada nasibnya di sana. Nah, cara yang paling ampuh untuk tazkiyatun nafs, untuk menundukkan hawa nafsu dalam dunia tasawuf adalah qilatut ta'am. Itu mengurangi makan, bukan tidak makan. Jadi hanya mengurangi saja sesuai dengan kadar tubuh masing-masing. Di antaranya berpuasa. Jadi puasa ini adalah rahmat. Selama 11 penuh kita makan, kita minum, nafsu menguat. Datang bulan suci Ramadan sebagai kunci untuk mensucikan Anda selama 11 bulan. Oleh karena itu salafus saleh mempersiapkan diri 6 bulan untuk menghadapi Ramadan. Kemudian 5 bulan mereka berdoa untuk Ramadan. Kenapa? Tahu rahasianya, bahwa kibaril aulia tidak akan sampai kecuali yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa, dengan cara qillatut ta'am. Oleh karena itu dalam hadis, "Lau arafa ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna Ramadan kulluha sana, an takuna sana kulluha Ramadan." Jadi kalau kita atau umatku ini tahu apa yang ada pada bulan suci Ramadan, dia kayak orang 1 tahun bulan Ramadan.
Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini banyak hadiah istimewa. Banyak hadiah istimewa yang Anda tidak temukan dimanapun. Di antaranya hadiah bulan suci Ramadan, khususnya bagi yang mengalami overstimulasi, dan kita semuanya mengalami seperti itu. Kita berada di zaman tersebut. Masama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Berpuasa saja karena lillahi ta'ala, dosa Anda diampuni Allah. Ini selama 11 bulan Anda mencuri, Anda membunuh, Anda apa saja pelanggaran Anda lakukan 11 bulan, hanya memasuki bulan suci Ramadan tetapi lillahi ta'ala, Allah menghapuskan. Dalam hadis Muslim, wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila mukaffiratun lima bainahun. Di bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar ya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 83 tahun. Jadi berdoa di malam tersebut itu lebih baik daripada Anda hidup 83 tahun. Lebih baik mungkin dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, tidak ada batasnya. Yang jelasnya ibadah lebih baik daripada 83 tahun. Itu yang pertama. Jadi berpuasa mensifati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengetahui puasa kecuali Allah. Makanya dalam Bukhari, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagi saya, untuk saya, bukan untuk kalian. Karena yang mengetahui hakikat puasa hanya Allah saja. Karena kalian tidak mampu berpuasa terus-menerus. Allah berpuasa terus-menerus tanpa batas. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh anak dan sebagainya. Oleh karena itu yang mengetahui hakikat puasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan saya yang memberi balasan. Mungkin dalam benak kita, puasa kan salat Allah juga yang memberi balasan, zakat juga Allah memberi balasan. Terus apa bedanya fa innahu li wa ana ajzi bih? Ini menunjukkan bahwasanya puasa mubalaghah. Betul, semua amal ibadah Allah yang memberi ganjaran. Itu. Ada yang sifatnya mustarak dengan malaikat, melalui perantara malaikat, kemudian dengan manusia. Tetapi kalau puasa itu tidak ada. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan imbalan. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Kemudian yang kedua, puasa ini adalah taharrur min ubudiyati syahwat wa istirqaq kullu maswallah. Membebaskan kita dari perbudakan hawa nafsu. Berpuasa dalam ahlullah, dunia tasawuf, itu bukan cuma zahir saja, jawahir, tetapi juga berhubungan dengan hati. Karena tasawuf merupakan ruhul Islam. Tasawuf merupakan hakikatul Islam. Jadi dalam diri manusia ada jasad, yaitu kajian fikih, mengkaji masalah sifat-sifat dan perbuatan manusia. Kemudian ada ruh, ada kalbi, itu kajian tasawuf. Yang rohaniyat itu lebih kuat, lebih afdal daripada zahir. Jadi ruh lebih afdal daripada jasad. Tetapi dalam dunia Islam tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan tasawuf. Karena tidak ada orang yang mampu hidup rohnya tanpa jasad. Demikian juga tidak ada jasad hidup tanpa roh. Jadi keduanya harus sejalan, beriring, dan bergandengan. Jadi dengan berpuasa dalam pandangan dunia tasawuf untuk saat sekarang ini, kenapa muncul yang namanya overstimulasi? Bergantung kepada materi, menjadikan mobil sebagai Tuhan, menjadikan kekayaan sebagai Tuhan, menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Jadi mengikuti hawa nafsu adalah Tuhan. Anda diperbudak oleh Tuhan. Tetapi dengan puasa itu membebaskan kita dari perbudakan. Perbudakan hawa nafsu, perbudakan semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tasawuf, puasa menurut tasawuf itu hati berpuasa. Bukan cuma anggota tubuh tapi hati juga berpuasa. Hati berpuasa, jangan terbetik di dalam hati hal-hal yang seperti ghibah, dengki dan sebagainya. Jangan memikirkan hal-hal masalah dunia dan sebagainya. Karena hal ini akan membatalkan puasa dalam kibaril aulia. Tetapi kita yang tidak sampai ke sana, itu tidak usah putus asa. Jadi kullun ya'malu ala syakilati. Semua beroperasi sesuai dengan tingkatnya masing-masing, sesuai dengan kuliahnya masing-masing. Yang kuliah lugah silakan mendalami lugah, yang syariah silakan syariah, yang usuluddin silakan usuluddin, tidak ada masalah. Itu semua pembagian jurusan sudah ada digariskan di dalam Al-Quran. Kullun ya'malu ala syakilati. Kibaril aulia berpuasa dengan hatinya. Kita ini mungkin tidak bisa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Mudah saja. Semua yang kita lakukan, kita akan melibatkan niat lillahi ta'ala. Untuk keluar dari masalah yang kita alami, dunia modernisasi ini penuh fitnah di mana-mana. Silakan alami dengan santai, tempuh dengan cara santai. Hanya dengan memasukkan niat semua yang anda lakukan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita akan termasuk naumus saim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tetapi kalau tidak melibatkan niat di dalam hati, anda tidak termasuk. Kalau naumus saim ibadah, kalau anda melibatkan semua kegiatan adalah ibadah lillahi ta'ala. Kita datang ke sini lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Nahdien itu bagian dari Azhar. Azhar itu mengembangkan manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah adalah Islam. Itu. Kita datang di sini untuk belajar. Allah memerintahkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita datang di sini silaturahim. Silaturahim itu wajib. Silaturahim dan seterusnya. Semua dilakukan lillahi ta'ala. Itu salah satu ciri khas Nahdien. Salah satu ciri khas Al-Azhar, tidak kaku dengan modernisasi. Overstimulasi data, silakan data, tidak ada masalah. Itu Allah yang menghendaki, bukan Anda yang menghendaki. Terus apa yang harus kita lakukan? Semua yang ada dalam dunia tasawuf tidak ada yang namanya musibah. Jadi ahlullah tidak ada yang namanya musibah. Semuanya rahmat. Corona datang, masih corona datang. Allah mau tidak mau dia akan datang. Corona datang, Mesir membangun kubri, perluas jalan, melakukan pembangunan dan sebagainya. Oleh karena itu kaidah ma nazalal bala illa wa ma'u rahmah. Tidak ada bencana yang turun kecuali disertai dengan rahmah. Yang tahu, yang tidak tahu, tidak tahu. Jadi inna ma'al usri yusra. Kesusahan ada kemudahan. Imam kita mengatakan inna ma'al usri. Turun musibah, saat musibah ada kesusahan. Kita krisis sekarang. Tapi masya Allah makanan di mana-mana. Restoran orang Indonesia dirasa penuh di mana-mana. Anda tidak usah pusing, tinggal menelpon saja. Itu. Jalanan tidak macet. Tidak dulu 80 cori setengah itu macet jalanan. Jadi krisis tetapi ma'u rahmah. Atau kita mengatakan kalau ahlullah tidak ada yang namanya musibah. Musibah ini berubah menjadi rahmah. Itu. Jadi adanya overstimulasi munculnya seperti ini, itu menyebabkan Anda untuk mujahadah, menyebabkan kita untuk banyak ulama menemukan ilmu-ilmu baru. Banyak ulama kita di Mesir saja
Wazaratul Awqaf punya rencana namanya Daulatul Tilawah. Jika Anda mengikuti perkembangan, itu suatu yang sangat-sangat luar biasa. Semoga di Indonesia Nadi mampu juga membuat di Indonesia. Itu Daulatul Tilawah bagaimana memunculkan para qurra yang istimewa, yang terbaik. Bahwasanya Al-Quran turun di Mekah, kemudian di Istanbul, diolah di sana, kemudian dibaca, dikaji dan ditafsirkan di Mesir. Itu semua karena kita tidak vakum, kita tidak kaku dalam menghadapi pergolakan dunia, tidak gelisah, tidak rancu dalam menghadapi dunia yang kita hadapi sekarang ini. Alhamdulillah, krisis-krisis tidak ada masalah, itu Allah yang menghendaki. Ada overstimulasi, Allah yang menghendaki, karena tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Itu kaidah. Oleh karena itu kita hanya menghadapi semua masalah yang kita hadapi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan puasa yang tazkiyatun nafs, qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu. Jadi puasa mampu mengatasi permasalahan dunia sekarang ini. Kenapa? Puasa itu dengan sendirinya mampu mengangkat Anda ke makam yang lebih tinggi, ke makam muqarrabin, ke makam siddiqin dan sebagainya. Kenapa? Inti daripada tasawuf adalah tazkiyatun nafs. Itu. Bukan karena syaitan, bukan karena orang munafik, bukan karena orang kafir, tetapi nafsu allazi bainan jambai, nafsu yang ada pada diri Anda yang merupakan a'daik wa nafsu allazi bainan jambai. Musuh bebuyutan Anda adalah nafsu yang ada pada diri Anda. Itu adalah rahasia tujuan daripada puasa. Sehingga la'allakum tattaqun, itu dengan menundukkan hawa nafsu Anda akan naik ke derajat takwa, yaitu dengan nafsul ammara, nafsul lawama, kemudian mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah kamilah. Anda akan jadi orang yang bertakwa. Itu la'allakum tattaqun dengan cara tazkiyatun nafs. Kenapa? Kada aflah man zakkaha, yang berpuasa akan beruntung, akan naik ke derajat di sana. Jadi semua generasi, semua syabab, laki-laki perempuan yang orang tua anak kecil yang masuk dalam overstimulasi, itu dengan berpuasa itu akan mampu memindahkan dari kampus nafsul ammara ke kampus mutmainnah. Itu dengan apa? Dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kita mensifati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena tasawuf ini kesimpulannya hanya 3 saja. Jadi tasawuf tidak ada batasnya. Oleh karena ketika mereka mendefinisikan tasawuf, ada lebih 2000 tasawuf, menunjukkan bahwasanya tasawuf itu karena dia ruhul Islam. Tetapi inti daripada semua itu hanya at-takhalli wat-tahalli wat-tajalli. Takhalli meninggalkan hal-hal yang tidak baik, itu namanya mujahadatun nafs. At-tahalli itu mengerjakan hal-hal yang baik, seperti takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Di antaranya adalah puasa. Itu jangan makan, jangan minum. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Kita ini menyerupai Allah dari satu sisi. Tidak makan dari fajar sampai maghrib. Setelah itu Allah mengatakan Anda tidak mampu melanjutkan, silakan makan. Tapi Allah yut'imu wala yut'am, lam yalid walam yulad. Jadi Allah yang mengatakan uzkuruni azkurkum, ingatlah saya dengan puasa, saya mengingat Anda dengan penyakit overstimulasi. Ingatlah saya dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, saya mengingat Anda dengan kemudahan. Ingatlah saya dengan membaca Al-Quran, saya mengingat Anda dengan tumakninah. Ingatlah saya dengan bersedekah, saya mengingat Anda dengan menghilangkan semua penyakit masalah yang Anda hadapi. Karena dalam hadis, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah,
sedekah ini itu menggugurkan kesalahan. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas wa kada ajwar ma yakunu fi Ramadan. Jadi Rasulullah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Wa ajwaru ma yakunu fi Ramadan, dan yang paling istimewa lagi ketika berada di bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di saat bertemu dengan Jibril, payudari suhul Quran, kemudian melakukan mudarasah, diskusi, kelompok belajar, membaca mutalaah Al-Quran bersama dengan Jibril. Itu. Dengan demikian, bulan suci Ramadan itu Anda tidak menemukan di bulan-bulan yang lain. Cukup kita mengatakan man ada sunnatan kama fi Ramadan ka ama adal farida fi ghairi Ramadan. Yang salat sunnah di bulan Ramadan seperti yang salat fardu di salat duhur di luar Ramadan. Wa man adal faridata fi Ramadan kama ada sab'ina farida fi ghairi Ramadan. Itu. Yang salat duhur di bulan Ramadan seperti 70 kali salat duhur di luar Ramadan. Mahaza karim, karam. Allahu karim wa nabiyyu karim. Allah menginginkan kita juga jadi karim. Silakan Anda bersedekah dengan kesehatan Anda, salat sunat, membaca Al-Quran. Allah mengatakan, ingatlah saya dengan bersedekah, baca Al-Quran, dengan kesehatan. Saya mengingat Anda dengan memberikan kesehatan, dengan melipat gandakan rezeki Anda dan sebagainya. Jadi bulan suci Ramadan penuh dengan rahasia, penuh dengan berbagai macam hadiah istimewa yang kita tidak temukan di luar bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan pembebasan dari belenggu, dari perbudakan hawa nafsu. Jadi nafsu ini musuh bebuyutan kita semua, dan dalam dunia tasawuf hanya nafsu yang dikaji. Itu Anda jarang menemukan buku-buku mengkaji masalah syaitan atau orang musyrik, hanya mengkaji nafsu saja. Karena itu yang kunci. Jika Anda tidak mampu menundukkan hawa nafsu, Anda tidak mungkin datang ke sini. Jika Anda tidak mampu menundukkan hawa nafsu, Anda tidak ke kuliah, tidak ikut imtihan, tidak ikut muhadarah dan sebagainya. Semua bergantung kepada nafsu. Oleh karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada kita, selama 11 bulan penuh banyak kelalaian, banyak dosa, syahwat menguat. Allah memberikan hadiah 1 bulan berpuasa untuk menggugurkan 11 bulan tersebut, untuk membuat hati kita bisa yatarakka, bisa menyingkap fi malakut, alam mulk dan alam malakut. Oleh karena itu puasa dalam arah stimulasi itu sangat penting. Sangat penting karena puasa membuat kita mampu berpindah dari perbudakan hawa nafsu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu ini kuat dengan makanan, dengan minuman, tapi dia akan melemah dengan melemahnya fisik. Oleh karena itu ketika nafsu diciptakan, Allah mengatakan antaman. Allah berkata kepada nafsu, antaman. Nafsu bilang, ana wa anta. Jadi nafsu begitu menyombongkan dia, ana wa anta. Saya adalah saya, Anda adalah Anda. Sehingga nafsu ini disiksa di lautan. Di lautan setelah disiksa dilepaskan, ditanya
antaman. Dia bilang ana wa anta. Saya adalah saya, anda adalah anda. Jadi bagaimana nafsu menyombongkan diri sehingga dia disiksa di lautan, kemudian kembali dari antaman, ana wa anta, sehingga nafsu tidak diberi makan. Tidak diberi makan, dia akan loyo. Loyo tidak bisa berbuat apa-apa. Ditanya antaman, ana abdun wa anta ma'bud, baru dia mengaku. Oleh karena itu, jika anda loyo-loyo, anda tidak makan, anda berpuasa, susah untuk marah. Kenapa? Nafsu melemah. Tetapi ketika banyak makan, nafsu akan menguat. Oleh karena itu Allah menganjurkan kita, sifatilah sifat-sifat saya itu berpuasa. Yut'imu wala yut'am. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya setengah hari saja, siang saja. Dari fajar sampai maghrib itu dianjurkan berpuasa. Setelah itu malam makan, tidak ada masalah. Jadi rahasia daripada puasa adalah tazkiyatun nafs, menundukkan hawa nafsu untuk naik ke derajat makamul mahabbah, naik ke derajat makam al-arifin, naik ke derajat makam al-muqarrabin, makam siddiqin dan sebagainya. Ini tidak bisa ditempuh tanpa melewati 7 tingkatan nafs. Jadi ada nafsul ammarah, kemudian lawamah, kemudian mulhamah, kemudian mutmainnah, kemudian radiyah, kemudian mardiyah. 7 nafsu ini harus dilewati untuk naik ke jenjang makam kibaril aulia dan sebagainya. Itu dengan cara puasa. Puasa sendiri itu bisa mengantar anda ke derajat ke sana. Kenapa bukan dengan salat? Seolah-olah salat ini adalah anda akan menikmati hasil puasa ketika anda salat. Anda salat Allahu Akbar, anda khusyuk. Dari mana anda khusyuk? Tidak ada nafsu, tidak ada hijab, karena hijab kita dengan Allah itu nafsu. Itu hijab kita dengan Allah adalah nafsu. Itu. Ketika orang salat Allahu Akbar, dia khusyuk. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tembok runtuh, dia tidak dengar apa-apa. Allahu Akbar, tidak dengar apa-apa. Orang yang khusyuk, Allahu Akbar, tidak mendengar apa-apa. Kenapa? Karena nafsunya sudah bersih. Kada afrman zakau, kada khaba mandasaha. Jadi hijab antara makhluk dengan Allah itu nafsu, bukan hijab masapa antara darasa dengan hayul ashir. Anda hijab adalah nafsu, hijab adalah nur. Yang intinya jangan bergantung dengan rezeki yang ada, bergantunglah kepada Allah yang memberi rezeki. Alangkah kecewanya anda jika anda pengusaha yang sukses kemudian datang ke Mesir membantu mahasiswa. Setiap mahasiswa 10.000 mahasiswa, satu mahasiswa $500, tidak ada masalah. Karena penghasilan anda pada saat itu 1 menit $1 miliar, tidak ada masalah. Setelah setiap mahasiswa dikasih $500, karena gembiranya bisa tolisil, bisa kemana, bisa usaha Uber dan sebagainya, lupa dengan orang yang memberi sedekah. Yang memberi sedekah ini kecewa. Itu wala terima kasih wala haga, langsung saja pergi begitu saja. Dia bergantung kepada materi, bergantung kepada $500, tetapi tidak melihat siapa yang memberikan. Semua fasilitas yang Allah yang memberikan. Kenapa kita bergantung kepada yang rendah, tidak bergantung kepada yang tinggi? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin dicapai pada bulan suci Ramadan dalam dunia tasawuf. Itu dengan cara hati berpuasa. Jangan bergantung kepada materi yang ada, bergantung kepada yang memberikan materi. Anda akan sampai. Jadi dunia tasawuf selama ada di dalam hati bergantung kepada siapa-siapa, Anda tidak akan sampai. Selama ada di dalam hati kata-kata saya bisa, saya mampu, Anda tidak akan sampai. Kata Imam Ali, kapan Anda sampai? Kalau Anda sudah mengatakan ana ajiz, saya tidak mampu. Semua sisi Anda tidak mungkin, saya tidak mungkin dulu kalau Allah tidak menghendaki. Masa turid, saya tidak mungkin datang kalau Allah tidak menghendaki.
Semua Allah yang menghendaki. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi ini penting. Kata kunci bahwasanya zuhud penting. Inti daripada zuhud adalah dunia di hati, dunia di tangan. Jangan masuk di hati. Jangan pernah dunia sampai ke hati. Jika dunia masuk ke hati, pasti Anda akan binasa. Karena hati Baitullah, al-qalbu Baitullah. Hati tempat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Hati tempat turunnya Al-Qur'an. Hati tempat turunnya ilham. Jangan pernah ada yang masuk di hati kecuali Allah. Terus yang lain hanya di tangan saja. Datang alhamdulillah mau pergi, itu urusan Tuhan. Allah yang punya, Allah yang mengambil kapan saja dia mau ambil. Dengan demikian kita akan sampai kepada la'allakum tattaqun, yakni tattaqun. Anda sudah sampai makam al-arifin, sudah sampai ke makam as-siddiqin, sampai ke makam al-muqarrabin, sampai ke makam al-muhibbin. La'allakum tattaqun. Tetapi ada syaratnya. Puasa sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki. Dengan cara bagaimana? Itu yang pertama, lillahi subhanahu wa ta'ala, semua yang kita lakukan. Sebagai oleh-oleh kita pada hari ini, apa yang menjadi bekal kita, puasa adalah mungkin bagi kita tidak bagus, mau bekerja, mau bebas makan, mau bebas minum. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Kenapa? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Silakan pulang tulis di Facebook masing-masing, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu. Andai kata kita mengetahui apa yang baik untuk esok, tidak ada orang yang rugi. Tapi tidak ada yang tahu. Allah yang mengetahui. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang kedua, masukkan niat di semua aktivitas kita. Oleh karena itu, kita akan masuk naumus sa'imin ibadah. Kita akan menghadapi Ramadan dengan hati yang suci, karena banyak hadiah-hadiah istimewa di bulan suci Ramadan. Ayo Ustaz, saya sudah terlambat. Tidak ada kata terjadid, perbaharui niat. Perbaharui niat, la ilaha illallah, insyaallah Allahu karim. Baik, karena waktu kita dibatasi oleh waktu, masalah ini panjang, itu mungkin butuh diskusi lanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang seperti Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Tasawuf menjadi hamba Allah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang Anda kehendaki, bukan seperti yang manusia kehendaki. Dengan demikian kita akan masuk Allahu maksudi waridahu matlubi. Itu tujuan di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Dengan demikian penyakit overstimulasi mampu kita lewati dengan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa mendoakan tempat kita yang berberkah ini. Semoga Nahdiyin juga mengikuti jejak Azhar dan bisa membangun Indonesia yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita baca Ramadan. Terima kasih kepada Kiai Haji Bakhtiar Nawir atas materinya yang luar biasa ya. Semoga bisa mentajdid iman kita, mengupgrade iman kita supaya lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Selanjutnya kita sama-sama baca munajat Ramadan ya. File PDF-nya sudah saya kirim di grup, bisa dilihat, bisa dibuka halaman pertama. Sambil menunggu berbuka, kita sama-sama baca munajat Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Si? Lah.
biar suaranya sampai di sana. Ya. Enggak, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ruhamak ya Rabbi. Rabbi ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya man wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Ya man lahul khalqu wal amru. Ya rahmanud dunya wal akhirah. Hal satudkhiluni Ramadan? Hal satuballighuni Ramadan? Hal sa'akunu mimman yashhadu Ramadan? Ya Rabb, lakal hamdu min qablu wa min ba'du. Lakal hamdu min qablu wa min ba'du ya Rabb. In balagtani Ramadan fawafiqni fihi. Arjuka Rabbi in balagtani Ramadan an tuwaffiqni fihi. La adri kaifa sa'adkhulu Ramadan wa la kaifa sa'akunu fihi wa la adri bi ayyi qalbin wa bi ayyi himmatin wa bi ayyi niyyatin sa'akunu fi Ramadan. Fa ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya khaliqan nasi ajma'in waffiqni fi Ramadan. Qad dakhaltu ya Rabbi bi fadlika wa karamika wa hawlika wa quwwatik fa arjuka ya Rabb adkhilni fi mudkhala sidqin wa anzilni minhu munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Rabbi waffiqni fi Ramadan fa inni sa'adkhulu ya Rabbi in dakhaltu bi fadlik bidhunubin kal jibal bidhunubin jama'tuha laylan wa nahara wa dhunubin kathiratin adhkuru ba'daha wa nasitu aktharaha lakinnaha la takhfa alayhi. Sa'adkhulu ya Rabbi biqalbin ghafilin lahin bilisanin lam yadhkurka haqqa dhikrik lam yashkurka haqqa syukrik. Fahal sataqbaluni hal satuwaffiquni ya Rabbi lit-taubah am sa'akhruju min Ramadan wa dhunubi kama hiya sa'akhruju wa qalbi kama huwa wa lisani kama huwa arjuka ya Rabbi waffiqni lit-taubatin nusuhi fi Ramadan wa taqabbalha minni ya khaliqi ya raziqi ya hasbi ya Rabb waffiqni fi Ramadan waffiqni li siyamihi kama tuhibbu an yakuna as-siyam li qiyamihi kama tuhibbu an yakuna al-qiyam li rifqatil Qur'an kama tuhibbu an takuna rifqah waffiqni li ibadatika fi Ramadan kama tuhibbu an takuna al-ibadah. Rabbi ruhamak arjuka ya Rabb an tuwaffiqani fi Ramadan. Sa'adkhulu bidunubi wa ajzi wa tafriti wa tadyi'i wa hazbi wa la'ibi wa kasali wa taswifi. Fakun auni ala nafsi wa kun ma'i ala kulli ma yuakhiruni ank. Saddid khataya a'inni ala dhikrik wa sukrika wa husni ibadatik. Urzuqni himmatan wa niyatan lil wuqufi fi salatil qiyam litartilil Qur'an litahqiqis siyam. Ya Rabbi arjuk wa ana muqassirun fi haqqik li'annaka rahim fala tu'amilni bima ana ahlu wa amilni bima anta lahu ahlu. Ya ahlur rahmati wal karami wal afwi was sabh anta tawwabur rahim wa ana al mudhnibul la'im aqbalu tawbata an ibadik fatub alayya wa taqabbal minni. Rabbi sa'adkhulu Ramadan qad dakhaltu Ramadan wa la adri kaifa sa'akun hal sa'aqifu bis sufufi ma'al jamaah bi niyatin shadiqatin wa khushu'in wa tadaddud aw anni sa'akunu ma'ahum mujarratan lahum sa'aqra'ul Qur'an fa hal satakunu qira'ati khalisatan liwajhik aw li anni uwafiqun nasa wa asiru ma'ahum wa uqbilu bi aqbalihim aw aqra'u li yuqal qara'ta minal Qur'an kadza wa kadza. Ya Rabbi ruhamak sa'asumu 'anil ta'ami wasyarab wa sa'iril muqtirat fa hal satakunu li ajlika wa fik al-amru bi yadika wal hawlu hawluk. Fa ya Rabbi aslih li niyyati ya Rabb hab min ladunka niyatan shadiqatan. Arjuka ya Rabb bi ayyi azimatin satakunu ibadati wa bi ayyi ijtihadin sayakunu amali. Rabbi abra'u laka min kulli hawlin wa quwwah ila hawlika wa quwwatik
fahabli birahmatika minka azimatan wa thabatan wa kun auni fi amali arjuka ya Rabb aslih li niyati Rabbi lutfaka ya Rabb hal idza dakhaltu Ramadan sa'akunu minal muwaffaqin wa idza kharajtu minhu sa'akunu minal maqbulin minal faizin aw sa'akhruju bil ju'i wal 'atsi wa aqutu bis syahri wat ta'ab Allahumma Rabb la hawla wa la quwwata illa bik fahabli min ladunka rahmah. Ya Rabb idza lam uqbil ilaika fi Ramadan wa atub ilaika wa abki baina yadayk wa atadarra ilaika wa ataqarrab ilaik wa asluk ma'aka famata fa arjuka ya Rabb arjuka waffiqni fi Ramadan ya Rabb fa'altu min adh-dhunubil katsir wa qassartu fil ta'at wa nasitu dzikrak wa sagaratni nafsi wa dunyai wa hawai an dzikrika wa syukrika wa ibadatik fa'anqidhni wa waffiqni fi Ramadan wa rudda li ilaika raddan jamila Rabbi min rahmatika wa habta lana Ramadan wa wahabtanihi wa manhatani fursatan lil 'aishi fi fa arjuk la akuna ashqa khalqik fa akhruja minhu khasiran mardudan marfudha ruhamaka ya Rabb la uflihu illam takun ma'i la anju illam tarhamni wailul li thumma wailul li thumma wailul li in kharajtu min Ramadan wa lam taghfir li wa la yughfar li illa bi fadlin mink wa bi rahmatin mink ya arhamar rahimin farhamni Rabbah ana al-'abdul faqir wa bidunika ana syai'un haqir ilaika sayr la yakunu illa bik wa kaifa asiru wa ana bi dhunubi asir fahukka asri wa sahhil ilaika sayri atawassalu bika ilaika wa astashfi'u ilaika bik as'aluka bi ahabbi ma su'ilta bihi an taqbalani wa tarhamani wa tuwaffiqani fi Ramadan wa fi sa'iri umuri ya arhamar rahimin ya Allah waffiqni fi Ramadan wa taqabbalhu minni ya rahim ya karim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.